Sebelum kita mulai, beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan ketikkan di kolom chat yang tersedia. Di akhir sesi, kita akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk menjaga kelancaran diskusi, saya akan memantau chat dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Jangan ragu untuk berinteraksi dan berbagi pendapat atau pertanyaan sepanjang acara. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung memulai sesi pertama. Saya dengan senang hati memperkenalkan pembicara kita hari ini, Bapak Thomas Krisna Sidarta, MSI, SE, MSI. Kepada beliau, kami persilahkan. Okay, yeah, so thank you very much for Putri ya, giving an introduction to my profile ya. Jadi terima kasih, selamat malam semuanya. Salam sehat selalu bagi semuanya, para mahasiswa dan juga rekan-rekan dan para dosen sekalian ya. Jadi it's a great opportunity for me, it's a great honor for me to be present here ya, to share about my experience my English language about accounting. Oke, ya. Oke, ya. Jadi pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Thomas Krisna. Saya adalah dosen tetap Politeknik NSC Surabaya pada program Diplomatika Accounting, ya. Oke, so okay, I think we can start now. Yeah, and we have around 60 or 75 minutes. Yeah, we have 60 or 75 minutes to learn about English for accounting. Yeah. Okay. So before we start, I would like to tell you ya why this lesson is important ya. Jadi sebelum saya mulai, saya akan uh, memperkenalkan atau sharingkan kenapa topik ini penting ya bagi kita semua ya. Oke ya, jadi accounting cannot be separated from English ya. And accounting is a language of business ya. Jadi accounting adalah bahasa bisnis. Kita nggak mungkin go international tanpa mengetahui bahasa bisnis atau bahasa keuangan, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa aslinya, yaitu bahasa English, ya kan? So, let's get started. Yeah, so today we are going to talk about accounting meets English and essential vocabulary for professionals in finance. Ya, so essential vocabulary. So the meaning of vocabulary adalah kosakata, and then essential adalah penting atau important atau fundamental ya. Jadi fundamental vocabulary yang kita butuhkan untuk communication. So this is a communication actually. So business communication ya. Okay. And in finance or keuangan ya. Okay, dalam hal keuangan, finance and accounting. So finance and accounting are one. Yeah, so finance and accounting are one. Yeah. And now finance and accounting are increasingly more important ya. Akhir-akhir ini bertambah penting ya. Nah, siapa tahu dari adik-adik sekalian, rekan-rekan atau mungkin rekan-rekan dosen ada yang menerima beasiswa di luar negeri, ya kan, dalam bidang ini. Nah, ini bahasa ini akan sangat diperlukan ya. Atau dalam situation yang internasional ya, di mana kita membutuhkan bahasa asing ya, gitu. And now I'm going to focus on one of the most important vocabulary in balance sheets. So balance sheets adalah neraca ya. Jadi saya tidak kemana-mana, saya fokus saja pada one of the most important vocabulary in accounting yaitu masuk pada balance sheets atau neraca. Ya, so balance sheets adalah neraca. And then the second thing is account. Nah, di sini ada kata account. Ya, mungkin ada yang tahu ya account ya dari yang bidang accounting. So account adalah akun atau rekening ya, seperti itu ya. Okay, so next please for the slide. Yeah. Okay, yeah. So in this slide, I designed with the number one is the name of account, ya, yang juga kita pakai sebagai bahasa bisnis. Number two is the translation in bahasa Indonesia, and number three
is the English language or the definition in English language. Jadi teman-teman bisa lihat, nah itu bahasa Indonesianya adalah harta, aset, atau aktiva. Ya, so in English we call it asset. Ya, mungkin di sana bisa sama-sama mengucapkan ya asset. Ya, jadi asset, aset adalah aktiva. Ya, oke ya. So I read in English ya. So assets are anything or tangible or and intangible belong to the company. Ya, belong to the company for cash flow making. Ya, oke, or future company growing. Ya, oke ya. Jadi assets atau assets ya adalah aset are anythings. Anythings berarti adalah segalanya. Ya, jadi teman-teman bisa ngikuti ya in English juga ya, sambil ngucapin, tapi nggak perlu bisa ngucapin dalam hati ya. So anything. So things adalah benda-benda. Tangible and intangible. Ya, so tangible adalah yang kelihatan. Ya, oke. And intangible. So intangible means tidak kelihatan. Ya, gitu. Belong to. So the meaning of belong to adalah kepunyaan atau milik. Ya, miliknya the company. Ya, for cash flow making. Ya, jadi kenapa aset itu dipunyai oleh a company? Karena suatu company dia ingin membuat cash flow ya, ingin menghasilkan duit ya, ingin duit masuk ya, gitu ya. Jadi cash flow making untuk company growing. So the meaning of growing adalah bertumbuh, ya kan, gitu. Valued in monetary currency. Ya, monetary currency adalah dalam ukuran mata uang. Ya, jadi yang namanya aset, yang namanya accounting itu semuanya dalam ukuran monetary atau dalam ukuran mata uang. Ya, jadi nggak ada dalam ukuran kilo, liter itu akan diubah dalam ukuran mata uang. Ya kan, seperti itu. Ya, so the keywords in this slide adalah assets, kemudian tangible. Ini bisa juga diucapkan ya oleh teman-teman ya. Oke ya, tangible, kemudian bisa intangible, tidak kelihatan, kemudian cash agar perusahaannya bisa growing, dan juga monetary currency. Ini juga penting ya, currency dalam satuan mata uang. Ya, oke ya, so you guys all you learn not only the meaning but also the English. Ya, jadi juga arti, juga ada Englishnya. Ya, dan bahasa Indonesia bisa dibaca sendiri di situ. Ya, oke ya. Oke, so next slide please. Okay, yeah. So can we go to the next slide? Okay, thank you very much. Yeah. Okay, and then we come now to the tangible asset. Ya, so tangible asset adalah harta berwujud. Ya, so the meaning of tangible adalah berwujud. So tangible means that we can touch the asset. Yeah, we can see the asset. Ya, maybe even we can smell the asset. Ya, jadi kalau aset itu kita bisa lihat, kita bisa sentuh, ya ada wujudnya, maka itu adalah tangible asset. Ya, so tangible assets are typically physical assets or property. Ya, oke. Jadi tangible asset adalah aset fisik. Ya, so physical asset atau aset fisik ya or property ya dalam bentuk property ya bisa tanah bisa gedung ya oke jadi for example like equipment atau peralatan ya like buildings or bangunan or maybe an inventory or what is that persediaan ya persediaan barang ya gitu ya. Oke ya, clear ya, everyone ya. Jadi tangible asset itu kalau kita ngomong communication ya, kita ngomong aset fisik itu apa ya, langsung kita katakan ke orang sana kita bilang tangible asset. Jadi aset yang physical asset ya. Jadi seperti equipment ya, jadi nggak ngomong peralatan lagi, kita ngomong equipment ya kan, peralatan. And then buildings ya, bangunan ya. Or maybe we can say inventory.
atau persediaan, ya kan? Nah, itu semua adalah tangible asset atau harta berwujud, ya kan? Okay, so if you don't know about tangible asset, maybe you're not from accounting, you can read the description, ya kan, in bahasa Indonesia. Oke ya, oke ya. So we have a few more vocabulary about finance ya, about accounting. Ya, okay. So next please, next slide please. Ya, okay. Thank you very much for the slide operator ya that help us. Oke, and now we come to intangible asset. Jadi tinggal ditambahin preposisi atau apa ya kata depan ya in gitu aja ya. Jadi yang tangible tinggal ditambahkan in atau intangible, artinya menjadi aset tidak berwujud ya, tidak fisikal ya kan. Nah, ini definisinya cukup panjang ya, tapi saya nggak baca semuanya supaya kita tidak capek ya pikiran kita ya. Saya baca secuplik aja ya gitu. So intangible assets are non-physical assets that have monetary value. Ya, jadi meskipun dia intangible, tidak berwujud. Jadi kalau yang intangible kita tidak bisa sentuh ya, kita nggak bisa lihat, ya, kita nggak bisa bau, kita nggak bisa raba gitu ya. Ya, mungkin kita bisa raba ya. Jadi bentuk dia berupa paper. Ya, biasanya berupa paper ya. Itu namanya intangible asset berupa paper yang isinya adalah hal-hal yang berbau legal ya, hal-hal yang berbau legal ya. Misalnya kayak hak cipta, paten ya, kemudian merek dagang ya, license, franchise ya, itu termasuk intangible asset ya, so non-physical assets. Tapi dia punya monetary value. Ya, oke, kita bisa ngomong juga monetary value. Value adalah nilai, monetary adalah uang, rupiah. Ya, jadi meskipun dia hanya berupa paper, tapi dia punya monetary value ya, jangan salah ya. Gitu ya. For example apa guys? Kita bisa sebutkan itu such as license, franchise, trademarks, merek dagang, patents, copyright, hak cipta, ya, dan semacam seperti itu. Jadi yang berbau legal, ya, itu adalah intangible asset, ya. Oke. Oh ya, satu hal lagi, if you have a question or anything that you don't understand, you can ask me ya by sending a message to the operator. Ya. Oke. So next please. Ya. Ya. Oke, and now tangible asset. Jadi kita udah belajar harta berwujud ya, so, tangible asset classification. Ternyata tangible asset in accounting and in finance itu dibedakan jadi dua ya. Jadi tangible asset yang short term sama tangible asset yang long term. Ya, so short term tangible asset and long term tangible asset. Ya, so tangible asset is divided. Ya, so the meaning of divided adalah dibagi. Dibagi dalam dua kelompok, ya, into two groups. Ya, so current asset, ya, current. So the meaning of current adalah lancar. Ya, jadi harta lancar. Ya, so current asset sama fixed asset. Ya, so the meaning of fixed asset adalah harta jangka panjang atau harta tetap. Ya, seperti gitu ya. Jadi it's easy to remember ya. So you can follow me ya. Okay, we can say tangible asset, we can say current asset, we can say fixed asset. Ya. Oke ya, jadi vocabulary-nya betul-betul diingat ya guys ya. Oke ya, jadi tangible asset, current asset, and fixed asset. Ya, jadi kita cukup mengingat frase-frase ini aja dulu. Ya, kita ingat and we understand the meaning of this phrase. Ya, kita juga mengingat arti dari masing-masing frase yang ada di sini. Ya, if you are not sure, just send us a question ya, or message that send a questions for us. Ya, gitu. Oke ya. Uh,
Next, please. Okay. And then how about the current asset? What is the definition of the current asset? Apa sih definition dari current asset itu, sir? Ya, kata lancar itu apa? Ya. Okay, so current asset is a company asset which can be converted, ya, converted to money less than 12 months, ya, in a normal condition. Ya, jadi yang the definition of the current asset atau harta lancar, yang namanya lancar atau current itu lancar, itu adalah jenis harta perusahaan yang bisa dikonverted, yang bisa diubah, dicairin, dijual, ya, dalam tempo kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Jadi ukuran waktunya adalah 1 tahun atau mungkin bukan 1 tahunnya, tapi 12 bulan. Ya, jadi kalau di dalam company, your company punya assets yang bisa dikonvert atau bisa dijual, ya, dalam tempo yang ya relatif cepat lah, kurang dari 12 bulan atau mungkin 3, 4, 5 bulan atau bahkan sebulan, itu masukkan dalam kelompok yang current asset. Biasanya seperti gitu, ya. Gitu. For example, sebagai contoh apa? Ya, contohnya adalah receivable. Nah, di sini di bawah ada kata receivable ya. Sayang saya nggak kesulitan cari pointernya ya. Jadi receivable. Ya, receivable adalah piutang. Ya, piutang dagang atau piutang usaha. And then not receivable. So not receivable adalah piutang wesel. Ya, yang lebih formal. Ya, or interest receivable atau piutang bunga. Ya, oke ya. Nah, itu dalam tempo kurang dari 12 bulan bisa. And then marketable securities atau surat berharga, misalnya saham atau surat berharga yang lain, obligasi. Itu bahkan bisa lebih cepat lagi, mungkin cuma berapa hari bisa terjual ya gitu. Asal harganya mau nerima apa adanya seperti itu. And also supplies, yaitu perlengkapan. Ya, supplies adalah perlengkapan, bukan peralatan ya guys ya. Okay, ya, so we have current assets, we have apa receivable, we have not receivable, ya. So we have interest receivable, we have marketable securities, and also supplies. Nah, ini ada beberapa frase yang you all guys bisa memorize ya, bisa ingat ya. Oh, nggak usah yang sulit-sulit ya, kalau saya sampai bentuknya sentences ya kan. Kalau bisa ya oke ya, tapi kalau nggak bisa serap sekarang yang enteng-enteng aja ya, diingat-ingat ya. Jadi current asset, kemudian receivable ya, termasuk tulisannya ya, spellingnya juga diingat ya. Jadi receivable, kemudian not receivable, piutang wesel, ya, interest receivable, piutang, interest itu bunga ya, jadi piutang bunga. Marketable securities, securities adalah surat berharga. Marketable itu bisa dijual secara cepat ya, marketable ya, pasar ya, bisa dijual. And also supplies atau perlengkapan ya. Jadi ingat, supplies itu perlengkapan, beda sama peralatan ya. Jadi kalau supplies itu adalah aset yang relatif murah ya dan cepat habis, misalnya kayak kertas, ballpoint, kemudian board marker ya, eh, kemudian apa, stapler kayak gitu-gitu ya. Jadi itu yang cepat untuk di apa, eh, cepat habis ya kan, habis ya, tas juga gitu. Oke ya, so it's a current assets, ya kan, seperti itu. Okay, so I think we still have a few more apa, slides before maybe you have a question or something. Ya, oke ya, kita akan terus lanjut ke slide berikutnya. Ya, oke, so thank you for the slide operator. So tadi kita udah bicarakan tentang yang current asset. Now we are learning about the vocabulary yang namanya fixed asset.
Ya, so fixed asset atau long term asset. Jadi ini aset jangka panjang atau in accounting ini aset yang declassified sebagai jangka panjang, long term. Ya, oke ya, sebagai aset yang jangka panjang. Nah, jangka panjang itu in accounting time-nya berapa duration-nya? Tadi sudah saya katakan, in accounting ada kesepakatan bersama. Jadi time antara short sama long term itu adalah selama ini disepakati 1 tahun, ya, atau 12 months, ya, karena periodik pelaporan itu adalah 12 months, ya, in accounting, and not only in accounting loh guys, di semua bisnis itu jadi kesepakatan dunia, dunia internasional di seluruh dunia. Ya, itu adalah 12 bulan. Nah, ini adalah ketetapan dari accounting. Ini kesepakatan dunia, guys. 12 bulan. Jadi periode pelaporan itu 12 bulan. Jadi ternyata kebiasaan yang kita alami sekarang, kenapa kok 12 bulan, pajak 12 bulan, Januari sampai Desember, semua itu semua berkaitan semua dengan pembukuan dan administrasi keuangan. Ya, 12 bulan. Ya. Pak, kenapa kok sale itu selalu akhir akhir tahun ya, Oktober, November gitu ya, kayak Black Friday atau apa ya, itu memang memang tradisi atau gimana? Oh enggak, ternyata itu kembali lagi ke accounting ya. Jadi accounting itu pelaporan kinerja itu tiap 12 bulan ya, dan tiap akhir bulan mereka harus ngabisin stok untuk bisa produce lagi untuk next period atau awal tahun. Jadi itu semua adalah alasan kenapa kok stok itu harus berusaha dihabisin di akhir tahun. Jadi makanya kalau yang nggak habis di sale ya seperti itu. Jadi itu semua kembali sebenarnya ke accounting sama finance sebagai penentunya. Selain juga ada holiday, end of the year sama Christmas seperti itu. Oke ya, guys. So please write down your questions ya right now ya, if you have it ya. Karena lesson ini juga tidak akan terlalu panjang ya, nggak sampai berjam-jam ya. Oke, cukup singkat aja. Oke, so fixed asset itu berarti harta tetap atau company assets which can be sold beyond 12 months. Jadi kalau aset itu dianggap dia normalnya terjual ya atau bisa dirupiahkan kembali dalam tempo lebih atau more than 12 months, maka sepakatannya adalah dia declassified sebagai harta tetap atau fixed asset. Ya, for example, land, building, or equipment. Nah, itu ya. Jadi contohnya adalah lahan, land, ya, tanah, ya, building, bangunan, gedung, ya, or equipment atau peralatan. Itu sudah biasanya, ini biasa saya ngomong, biasanya ya, normally ya, itu terjual dengan harga yang cukup baik, biasanya butuh waktu agak lama. Ya, biasanya 12 bulan. Ya, itu kesepakatannya seperti itu. So, if your company have a land or building or equipment, so make sure that you put them dalam satu classification yang namanya adalah fixed asset. Ya, seperti gitu ya, gitu. Dan satu hal lagi, one more important thing in the fixed asset, ya. So all of the fixed asset itu mengalami yang namanya depreciation, ya. So depreciation, ya. So remember this term, ya. Depreciation. So depreciation adalah penyusutan, ya. Jadi semua aset kita yang masuk dalam fixed asset, ya, fixed asset masuk di situ ya, maka harus mengalami yang namanya depreciation atau penyusutan. Ya, jadi kecuali land ya, sorry ya. So one more thing, kecuali land itu tanah tidak, ya. Oke, ya, kecuali tanah tambang ya mengalami penyusutan. Tapi kalau tanah-tanah yang umum sejauh ini sih tidak ya, gitu ya. Tapi yang lainnya mengalami depreciation, ya, seperti building, ya, depreciation, ya, seperti equipment depreciation, seperti itu. Jadi untuk slide ini kita belajar fixed asset, kita belajar long term asset, ya, kita belajar company asset, kita belajar 12 months, kemudian kita belajar land, building, equipment, and also depreciation.
Nah, kata-kata ini, terms ini atau vocabulary atau essential vocabulary ini jangan sampai lupa. Ya, jadi begitu kalian teman-teman dalam situasi yang berbeda atau mungkin tidak begitu ngerti English, tapi paling nggak frase ini harus paham, ya, harus tahu ya, baik in bahasa Indonesia maupun in Englishnya. Ya, so fixed asset, long-term asset, company asset, 12 months, land, building, equipment, depreciation. Itu you have to understand. Ya, cuman frase-frase itu aja. Ya, seperti itu. Ya. Okay, guys. So, next slide, please. Ya. Oke, ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang aktiva, ya, kita bicara tentang assets. Now, let's come to liability. Ya, tadi kita sudah bicara aset, harta yang dipunyai perusahaan. Ternyata, guys, saya kasih tahu kalian, I'm telling you now, ternyata harta itu tidak mungkin ada kalau kita tidak punya kewajiban. Ya, jadi kewajiban dulu baru kemudian hak. Ya, kewajiban dulu baru kemudian aset. Ya, sama kalau kita punya property, you have a house, you have a machine or anything, ya, itu pasti harus pertama harus berkorban dulu, keluar duitnya dulu atau minjem duitnya dulu, ya, seperti gitu ya. Jadi harusnya kita mulai dari kewajiban dulu, baru mendapatkan harta itu. Ya. So in accounting, yeah, we also have a liability. Yeah, liability. So it's called liability. So liability adalah kewajiban. Ya, or in bahasa Indonesia, people can call it kewajiban atau mungkin pasifa. Ya, and the definition of liability is the sum of money that company has to pay to others, ya, or debt. Ini bukan dibaca debt ya, tapi dibaca debt kayak debt mati gitu lah ya. And the money the company has to pay to the owners. Ya, jadi ada dua ya. Remember ya guys ya. Dalam liability atau kewajiban termasuk dalam balance sheets itu ada dua ruang ya. Yang satunya liability dari perusahaan kepada kepada pihak ketiga others ya, third party ya. Ini yang pertama tuh ya. Apa? Kemudian uh, to liability of the company to the owners ya, kepada pemilik perusahaan itu yang namanya equity ya. Oke ya, remember ya, di dalam liability ada dua ruang ya. Pertama adalah kewajiban kepada others, pihak ketiga, itu bisa bank, bisa kreditor ya kan. Nah, itu namanya debt ya, debt itu tadi ya, itu debt. Kemudian the liability of the company to the owners. Nah, kewajiban dari perusahaan kepada ownersnya itu yang dinamakan modal atau equity. Ya, so remember guys all ya. Jadi modal atau equity itu sebenarnya adalah liability atau kewajiban, ya, tanggung jawab atau beban perusahaan untuk mengembalikan atau membuatnya lebih growing kepada owners, ya, jadi ada dua gitu ya. Jadi ini mungkin tidak pernah dikatakan di buku ya, di buku ya modal hutang gitu aja ya, tapi sebenarnya yang ke equity atau modal ini adalah kewajiban liability dari perusahaan kepada owners. Tapi kalau kewajiban pada bank, pada kreditor itu yang pertama ya, yaitu debt itu tadi. Jadi makanya debt diletakkan di atas ya, eh, equity-nya di bawah, maksudnya supaya debt itu harus dilunasi lebih dulu ya. Jadi kalau perusahaannya amit-amit pailit, maka debt ini harus dilunasi lebih dulu, baru sisanya nanti kalau ada ke owners seperti itu. Jadi memang resiko menjadi owners itu kalau company-nya itu sampai bankrupt, so owners ini terimanya paling sisa yang terakhir. Yang pertama harus diselesaikan dulu kepada kreditor, bank, dan pihak-pihak ketiga lain yang punya hutang, yang punya apa, yang menghutangi perusahaan, baru kemudian ke owners yang terakhir. Ya, termasuk mungkin di debt itu ada yang
istilahnya hutang pajak. Nah, ini juga penting banget ya. This lesson is very important actually ya, but my expertise is not in tax ya. Expertise saya bukan dalam bidang itu. Mungkin nanti we can make a different session, different webinar, specializing dalam bidang tax ya dari Politeknik dan SC Surabaya ya seperti itu. Okay, yeah. So please write down your comment and questions ya, guys ya. Jadi mumpung kita lagi online seperti ini. Okay, so next slide, please. Ya, so debt ya. Jadi B-nya nggak usah dibaca ya, debt ya. So, uh, oke. Ya, jadi that adalah the sum of money the company has to pay to others. It can be short and long-term payment. It can be in the form of account payable, not payable, or long-term debt. Ya, so that, as I told you before, adalah liability of the company kepada creditors. Creditors atau kreditur itu bisa bank, bisa ya mungkin utang jangka pendek. Saya beli bahan bangunan saya belum bayar, itu bisa juga mingguan, mungkin kebon dulu ya, itu debt ya. Sum of money, sum adalah jumlah ya, jadi jumlah yang perusahaan harus bayar ya, jadi harus kembalinya dalam bentuk uang ya guys ya, bukan dalam bentuk apa singkong atau jagung atau beras bukan ya, jadi kembalinya bentuk uang ya guys ya. Nah, kemudian debt itu juga dibedakan jadi yang short sama long. Jadi long term payment sama short 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 term payment sama long term payment. Nah, laki-laki juga sama guys ya. Jadi untuk yang short itu yang below 12 months ya. Accounting selalu gitu ya. Kalau ngomongnya short term itu image kita atau perception kita harus tahu 12 bulan. Biasanya gitu ya. Nah, kecuali dinyatakan lain ya, gitu. Tapi kalau general 12 months ya, sure. Kalau long term payment atau long term debt ya, utang jangka panjang itu lebih dari 12 bulan. Ya, memang di tiap tahunnya dicicil gitu ya, tapi yang finalnya atau jangka waktu panjangnya lebih dari 12 bulan ya, gitu ya. And don't forget the term account payable. Ya, account payable. Jadi kalau yang tadi namanya receivable itu piutang ya, yang namanya payable, payable itu di bawah kita kalian bisa ikut sama-sama ya cara saya spellingkan, mempronouncekan bukan spelling ya, pronouncekan itu payable adalah hutang ya. Jadi account payable adalah hutang jangka pendek ya. Nah, kenapa nggak dikatakan current payable, Pak? Nggak tahu saya. Itu jargonnya seperti begitu ya, jargon. Itu jargon ya. Sudah bahasa bisnisnya seperti begitu ya. Tapi kok namanya account, Pak? Account kan rekening, Pak. Kenapa kok? Oh, saya nggak tahu itu sudah jargon ya. Jadi sudah kebiasaan orang udah pakai gitu. Jadi account payable adalah utang jangka pendek, utang dagang, utang usaha. Ya, yang tadi saya bilang tuh saya ngebon di toko bangunan nggak langsung bayar, nanti ya saya bayar bulan depan ya, account payable. Kalau not payable itu sama kayak utang usaha jangka pendek tapi lebih tertulis, mirip kayak wesel lah, wesel bayar ya seperti itu. Nah, kemudian long term debt ya gitu ya. So in this slide please remember the term debt ya, debt ya, hutang pada pihak ketiga ya, creditors ya kan. Oke ya. And it can be short, jadi account payable, not payable, and long-term debt. Yeah, so guys, you remember all ya about this ya. Oh ya, we thank you also for Mr. Ahmad Zulfikri ya that has joined ya in this webinar ya. Oke ya, oke ya, please welcome ya Ahmad Zulfikri. How are you today, sir? Oke ya, jadi Ahmad Zulfikri ini adalah salah satu kandidat doktor ya, kan ujian disertasi terbuka ya besok hari ya. So good luck for you sir ya. Oke ya. So next please. Ya, next please. Oke.
So now we have a current liability atau kewajiban jangka pendek. Tadi kan udah kita baca liability yang debt itu ya. Itu ada jangka pendek, ada jangka panjang. Yang jangka pendek saya bilang tadi loh, kalau kita hutang ke tingkat toko bangunan yang nggak langsung bayar, ya itu current liability. Ya, jadi current liability atau hutang jangka pendek adalah short term. Ya, jadi short term financial obligation. Ya, jadi ingat-ingat kata obligation, obligasi. Ya, itu adalah kewajiban. Ya, kewajiban jangka pendek ya, yang short term financial obligations. Ya, oke, due within 1 year. Due, ada kata due di situ ya. Ingat ya, due artinya jatuh tempo. Due adalah jatuh tempo ya, 1 year. Ya, normal operating cycle. Ya, ya. For example, account payable, short-term debts, dividends, note payable. Ya, juga termasuk income tax. Ya, termasuk adalah income tax. Ya, so in this slide you learn ada current liability. Ya, oke, you guys learn about current liability atau kewajiban jangka pendek, utang usaha, utang dagang ya. Kemudian ada dividends, ya. Dividends itu adalah bagi hasil bagi pemegang saham perusahaan. Notes payable atau hutang hutang apa? Hutang wesel, ya. Kemudian juga income tax atau pajak penghasilan. Nah, untuk pajak ini nggak ada yang long terman ya guys ya. Untuk pajak ini harus dilunasi dalam tempo kurang dari 12 bulan ya kalau ada. Nah, jadi nggak pajak, hutang pajak itu nggak mengenal hutang pajak jangka panjang itu nggak ada. Ya, tidak mengenal itu ya. Jadi yang namanya income tax atau pajak penghasilan PPH ya semua harus selesai dalam tahun itu ya. Ya. Ada nggak ada dana, pokoknya harus selesai itu ya. Yang saya tahu seperti begitu ya. Oke ya, kecuali dinyatakan lain ya seperti itu. Oke ya, current liability. Okay, so don't forget to write down all of your questions, yeah, especially for my students, yeah. So for my students, it's a compulsory for you to write down the questions, ya. Untuk mahasiswa saya, mahasiswa accounting, tolong tuliskan pertanyaan kalian sekarang juga, ya kan? Gitu ya. Okay, so next please. Okay. And then we are coming to long-term debt or long-term liability. So the definition of long-term liabilities is also called long-term debts. Are debts a company owes third-party creditors that are payable beyond 12 months. So I'll try to to explain one by one ya. So long-term liabilities adalah kewajiban jangka panjang atau long-term debts ya, kewajiban atau hutang jangka panjang. Are debts a company owes. Ada kata OWES ya, OWES ya. Owes itu berarti berhutang ya, berhutang. Ya, berhutang kepada siapa? Kepada creditors. Ya, third party berarti pihak ketiga, kreditur pihak ketiga. Ya, yang dibayar atau diselesaikan secara total beyond 12 months. Jadi secara keseluruhan harus diselesaikan tidak 1 tahun tapi bertahun-tahun. Jadi kewajiban jangka panjang dan jumlahnya relatively bigger daripada yang short term. Begitu. Ya, so remember long-term debt, long-term liability, ya, kemudian third party creditors, kemudian 12 months. Ya, oke ya, seperti gitu. Ya, oke. Oke, so uh, yes, please. Next slide, please. Nah, okay, guys. So we are coming. I think we are coming to
to almost the end of the balance sheets ya. Jadi semua akun-akun balance sheet sudah kita bahas dan kita kupas ya satu-satu ya. Jadi ada yang assets, nanti ada yang short term assets, ada yang long term asset, kemudian ada liability, liability ada dua ya, ada yang apa pada pihak ketiga yaitu debts, ada pada yang owners yaitu yang modal. Nah, ini yang owners ya. Jadi yang namanya modal ya kalau kalian dengar modal ya atau ekuitas ya in English dinamakan capital atau equity. Atau seringkali dinamakan equity ya. Jadi kalau dalam business conversation kalian dengar equity, equity berarti modal. Kalau di accounting itu masuk balance sheet di bagian kanan bawah. Iya kan? Ruang sebelah kanan bagian bawah itu ya. Equity adalah modal. Nah, ternyata modal itu adalah liability. Jadi bagian sebelah kanan dari balance sheet itu adalah liability semua. Liability kepada siapa? Kepada owners. Nah, itu ya. Jadi jangan anggap modal. Modal itu apa ya, Pak? Modal itu ya modal, Pak. Modal itu apa ya, bingung ya. Jangan ya. Jadi modal itu ya kewajiban perusahaan. Jadi perusahaan itu hidup itu dia punya kewajiban. Ya, kalau nggak diutangi orang, ya dia harus diutangi sama owners. Ya, jadi perusahaan ini seperti ya harus kita berdayakan atau kita perah ya. Perusahaan itu sebenarnya perah tujuannya untuk creditors kalau dia punya utang atau kalau nggak ada punya utang ya ke owners ya. Itu tadi kalau di owners itu namanya equity itu tadi. Oke, so let's have a look at the definition of equity ya gitu. So equity is the money or tangible assets coming from the owners, yeah, or the founder of the company for the sake of company growing. Yeah, it can also be the money that the company has to return or repay to the owners. Ya, jadi di sini kalau accounting itu mainnya semua duit ya guys ya. Jadi nggak pernah accounting itu mainnya liter, gram, kilo, ya, ya. Kemudian nggak pernah ya. Semua aset, semua liability, semua hal yang tertulis dalam account accounting itu semuanya satuannya adalah rupiah guys ya. Jadi currency guys, nggak tahu rupiah, nggak tahu dolar ya gitu. Nah, jadi kalau equity ini adalah modal dari owners, owners mengorbankan modalnya, duitnya untuk dipakai dalam perusahaan, maka bentuknya juga dalam rupiah. Ya, jadi semuanya dipaksa, semuanya harus dikonvert dalam bentuk rupiah. Ya, jadi capital atau equity adalah uang atau currency, sejumlah uang yang dikorbankan oleh owners untuk dimasukkan dalam perusahaan. Ya, for the company growing. Ya, for the company growing atau company pertumbuhan perusahaan. Ya, dan itu tidak gratis ya. Perusahaan harus mengembalikan atau memberanakkan ya. Jadi ada cash flow-nya seperti apa. Ya, jadi for example kalau dalam equity misalnya 1 billion rupiah ya, 1 miliar rupiah berarti kewajiban berarti duit dari owners yang sudah masuk ke perusahaan itu senilai 1 billion rupiah dan 1 billion rupiah itu periode ke depan jangan sampai cuma 1 billion atau malah turun guys ya jadi 900 juta 800 juta enggak kalau bisa malah growing ya jadi malah berkembang ya bisa 1,1 M 1,2 M ya dengan activity perusahaan itu diusahakan dia bisa growing tumbuh. Nah, itu prinsipnya seperti begitu, guys. Ya, oke ya. Mungkin pada next session kita akan bedah ya, we will explore about income statement ya, laporan kinerja. Kalau ini kan laporan equity, liability sama aset ya, balance sheet ya. Balance sheet adalah laporan neraca atau keseimbangan ya, seperti itu ya, gitu. Okay, yeah. So I think the capital is the last slide ya dari bagian mana? Bagian dari ini ya balance sheet ya. Mungkin kita bisa Q&A first ya. Ya Q&A question and answer tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke apa ke kolom komentar kita ya.
Nah, jadi kita eh, apa kasih Q&A dulu ya. Oke ya, dari sini dulu. Kita ada Q&A and please my students, all of the accounting students, you must be in an active learning and you have to write down your question ya. Even simple question is okay. Ya. Oke, mungkin moderator bisa membantu kita untuk membacakan pertanyaannya apa kira-kira. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Thomas atas pemaparan yang sangat bermanfaat dan menarik ini. Semoga pembahasan dari Pak Thomas bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk teman-teman, Bapak Ibu, jika ingin bertanya atau ingin berdiskusi, silakan tulis di kolom chat, kolom komentar. Nanti Thomas dipersilakan untuk menjawab. Oh ya, tidak lupa untuk kalian yang komentar, di akhir acara Bapak Thomas akan memilih salah satu komentar yang menarik akan mendapatkan hadiah berupa voucher. Oke, ya, jadi terima kasih. Thank you very much for Putri as the moderator of this webinar. Yeah, so we really thankful for your participation for us. Yeah, and I will read the first questions. Yeah, from Kufah Robbenur. Yeah, sorry ya if I wrongly pronounce. Ya, oke ya. Jadi selamat malam. Perkenalkan nama saya Kufiah dari Lampung. Izin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Inggris di bidang akuntansi, terutama di kalangan mahasiswa. Sedangkan untuk mereka, bahasa akuntansi masih merasa kebingungan. Ya, nah di sini kualitas pendidikan bahasa Inggris. Jadi accounting for English ya. Nah, well, I have to answer. It depends ya. Yang dimaksud itu adalah English accounting ya, atau accounting Englishnya untuk understanding atau untuk speaking. Nah, ini beda ya. Kalau understanding kita bisa ngerti, bisa ngerjain soal, tahu maksudnya apa. Tapi mungkin kita nggak bisa speakingnya. Kalau kalau speakingnya kan melibatkan dialog ya dengan orang lain, dengan orang asing dan sebagainya. Nah, mungkin yang pertama kita bisa lakukan adalah understandingnya dulu. Ya, jadi untuk Kofia, saya harus jawab. Yang pertama adalah understanding-nya dulu. Nanti speaking-nya berikutnya. Ya, jadi understanding. Jadi ya pertama ya simple-simple dulu ya. Seperti gini ya, kita ngerti apa itu capital, kita ngerti equity, kita ngerti tangible asset, kita ngerti owners, kita ngerti founder, kita ngerti company growing, kita ngerti repay to the owners, ya kita ngerti definition. Itu aja dulu. Ya, jadi nggak perlu sampai connecting words sampai jadi apa? Jadi kalimat itu nanti aja. Ya, yang penting untuk accounting kita ngerti dulu terms ini, kita bisa ngerti soal-soal itu gimana maksudnya, karena kita sebelumnya pernah ngerjakan soal dalam bahasa Indonesia kan. Nah, itu dulu. Ya, itu yang langkah pertama dulu. Kita ngerti itu dulu. Ya, kalau masalah bisnis English communication dan sebagainya tentang finance itu nanti yang ke belakangnya. Tapi term-termnya ini kita betul-betul paham itu dulu. Ya, seperti itu ya. Jadi that is what I can share to you. Ya, so thank you for joining this webinar ya from Lampung ya. Nah, terima kasih sudah bergabung di sini. So don't forget for the next webinar, this is English for accounting. Nanti next time we also have computer programming ya for accounting also ya. And next time maybe we can also have a tax or pajak ya, but in bahasa Indonesia of course ya. Nah ini pajaknya juga topiknya sangat menarik juga. Oke ya. Nah kemudian saya akan tanggapi the next question ini dari Rani ya. Oke, Rani berpartisipasi juga yang lain ya guys ya. Cepat silakan ya supaya kita nggak kemalaman juga selesainya ya. Oke.
Okay, Mister, I want to ask you some question. It's about a language or accounting, or it can be the whole economy. Yeah, I want to ask you something. The question about language or accounting, or it can be the whole economy. Actually, I don't really understand ya what you mean ya. Ya, maksudnya apa, Rani? Mungkin bisa lebih diperjelas. Something the question about language or accounting. Ah, oke, yang bisa saya sampaikan di sini kepada Rani adalah accounting atau ekonomi. Nah, mungkin maksudnya gitu ya. Mungkin ekonomi itu spesifik pada negara, ya. Jadi accounting itu pada company atau organization. Tapi kalau ekonomi itu urusannya adalah negara, ya. Nah, apakah negara nggak punya accounting? Kalau kita dikejar sampai situ. Oh, of course, negara punya accounting. Tapi kayaknya untuk negara kita accountingnya masih kurang dari sempurna ya, jauh dari sempurna ya. Yang saya pernah tahu ya. Jadi accounting dari pembukuan atau administration, financial administration dari negara kita itu sepertinya masih jauh dari sempurna ya. For example, saya pernah dengar ya sharing dari Bu Sri Mulyani ya, berapa waktu atau mungkin berapa tahun yang lalu tentang bagaimana negara atau pemerintahan ini loh, mendata aset-aset mereka. Ya, itu dari antar generation ya, antar presiden itu kayaknya bukunya mungkin belum se ini ya, inline ya, belum belum benang merah gitu ya. Jadi begitu pindah bukunya dikasihin ke buku administration financial administrationnya dikasihin ke pemegang petinggi yang baru kayaknya nggak match gitu ya. Jadi banyak aset-aset negara itu yang mis apa ya misorganized atau miscalculation ya. Jadi banyak yang kacau perhitungannya ya seperti gitu ya. Untuk eh, negara kita waktu itu ya saya pernah dengar ya bagaimana Bu Sri Mulyani kesusahan gitu ya. Maksudnya berusaha dia juga untuk memberesi gitu. Karena kalau financial administrationnya itu kacau, dan bagaimana mereka mau menghitung asetnya berapa, iya kan? Atau nilai aset dari negara ini berapa untuk yang gedung ini, gedung itu, bangun ini, bangun itu. Belum lagi kalau banyak yang bocor sama gagal atau belum selesai atau gimana. Ya, kemudian udah ganti pemerintahan atau gimana. Nah, itu complicated banget ya. Gitu ya. Jadi accounting dalam perekonomian itu jelas-jelas apalagi untuk government itu very very complicated. Ya, membutuhkan orang yang betul-betul punya integritas ya, betul-betul berani menghitung apa adanya dan melaporkan seperti itu. Ya, kalau usah jauh-jauh ke ekonomi ya, ke perusahaan aja juga ribet ya. Ya, kalau udah ribet jadi ribut, ya kan? Ya, kalau ribet jadi ribut, ya kan? Seperti itu. Ya, itu ya. So that is what I can share to you ya. Itu ya. Okay, and then the next question also is, ya, untuk Puvia, terima kasih kembali. Rani juga, okay, everyone, what is the top three investment of the past 10 years? Ya, so what's the top three investment? Oh ya, kalian bisa juga tanya nggak hanya tentang English for accounting ya guys ya, kalian bisa tanya tentang balance sheet juga boleh ya. Atau kalau mungkin ingin tanya tentang investment ya, oke silakan ya, monggo ya, mumpung saya lagi online di sini ya, silakan Pak. Investasi menurut Bapak gini gimana ya? Ya, saya tahu memang topiknya ini adalah English for Accounting, tapi tidak untuk kemungkinan ya, karena masih banyak ruang untuk komen ya. Kalian bisa tanya aja tentang investment ya. Oh ya, apa masih ada hubungannya sama finance ya. Oke ya, so the top three investment of the past 10 years. Nah ini uh, it's a very difficult for me to answer ya, running question, karena tiga investment yang paling 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 top ini bagi siapa? Ya, for whom ya? Nah, bagi siapa? For me, for them, for Gen Z, for siapa? Saya nggak tahu. Ya.
Terus kemudian topnya ini berdasarkan klasifikasi apa kita juga ngomong. Tapi kalau bagi Gen Z sekarang ya memang karena pemirsa saat ini saya I assume that most of you are Gen Z ya. So Gen Z are people born on 1998 until 2013 ya. Itu untuk Gen Z sekarang pasti semua sudah tahu, semua menggemari yang namanya cryptocurrency. Ya, jadi semua menggemari yang namanya cryptocurrency. Ya, so komen ya kalau mungkin saya salah. Tapi yang saya pernah dengar kiri kanan kok mereka demikian enthusiastic ya about cryptocurrency. Ya, untuk para Gen Z. Itu bukan punya milenial atau bukan punya generasi X apalagi baby boomers ya. Itu saya lihat kok mereka. Nah, kenapa kok what is that? Gen Z are very enthusiastic about what is that cryptocurrency? Karena mereka begitu kecil SD-nya itu udah terconnected dengan ini ya gadget ya, ya sudah temennya itu adalah gadget. Ya, jadi temennya adalah dunia maya. Mungkin itu ya. So correct me if I'm wrong ya. Karena teman mereka dari kecil sudah dunia maya. Dunia yang nggak bisa jadi nggak real gitu ya. Beda dengan ini saya nggak ngomong I'm not talking about right or wrong ya. Maybe you're right, very right ya. I was wrong, it's okay ya. Jadi tapi ini dugaan saya karena gitu. Jadi karena mereka udah baby boomers atau for kata ya gitu ya. Jadi sama dengan cryptocurrency. So I think cryptocurrency is very high risk investment, ya, very high risk, high return. Ya, so cryptocurrency ya, Bitcoin, Ethereum, Doge, and also the other friends seperti itu. Ya, jadi salah satu eh, apa investment yang banyak membajiri eh, Gen Z ya, dulu ada cryptocurrency yang menurut saya high risk to the other expert ya. Yang di sana bagaimana siklus-siklus sehingga maksudnya harapan saya bisa ya boleh tercapai lah dengan cryptocurrency ya. But you have to remember that cryptocurrency is actually under ya, ya. Mohon maaf untuk kepada para peserta, ada kendala teknis sedikit dan mohon untuk ditunggu sebentar. Untuk kepada para peserta webinar, jika belum mengisi link presensi absensi, silakan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu, karena di link tersebut nanti akan diterbitkan sertifikat untuk para peserta. Ya, terima kasih. Ya, ya.
Oke, terima kasih eh untuk maaf ya. So I'm sorry, very sorry ya. So the connection was disconnected ya, or apa? So suddenly ya. Okay, and then if you have no questions, if you have a question, you still have it, maybe for 1 or 2 minutes. But if you don't have questions, I think the webinar is enough for today ya. Nah, mungkin kita cukup webinarnya supaya it's not very late ya. We are not very late. Okay. Or maybe uh, thank you very much for the moderator and also Mas Yoga and team ya who provide this webinar. And I hope that the lesson that you have learned ya bisa memberi manfaat ya. Jadi for conclusion so remember ada several terms or several vocabulary in English ya, especially in accounting. And as you know that accounting is a language of business. Okay, ya. And accounting is a language of business. So when we learn accounting, ya, bukan karena saya dari accounting, saya mau promosikan accounting, tapi accounting is a language of business. Jadi, all of the accounting terms, all of the accounting essential vocabulary. So, itu semua kita pakai dalam dunia bisnis, especially in the international language. Ya, bahasa internasional yang saat ini masih dipegang oleh English, bahasa Inggris, ya, or American English, British English, whatever. Okay, ya. Uh, So I think the moderator will close this webinar. Yeah. Thank you for joining, and I will leave it to the moderator. So yes, please, Putri. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Thomas. Mungkin sebelum kita tutup acara ini, Bapak Thomas dipersilakan untuk memilih salah satu dari komentar yang menurut Bapak Thomas paling menarik, itulah yang mendapatkan hadiah berupa voucher. Silakan Bapak Thomas. Ya. Ya, kalau berdasarkan komentar yang masuk, ya, yang sejauh ini cukup eh, apa, ya, complete ya pertanyaannya. Ini berasal dari peserta dari Lampung ini ya. Saya lihat Kupiah ya, Kupiah. Ini komentarnya cukup cukup eh, interesting ya. Ya, selain dari beberapa mahasiswa saya juga ya. Oke ya, satu aja kan Putri ya. Jadi seperti itu. Jadi Sebentar, oke, Pak. so 0831. yeah, so our appreciation to Baik, Bapak Thomas. Sebentar ya, saya ingin memberikan nomor telepon saya untuk konfirmasi lebih lanjut untuk pemenangnya. Saya akan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf, Bapak Thomas, untuk siapa pemenangnya? di sini Kuvia Robenur Baik, ya, selamat Kuvia untuk Robenur. Kak Kufia. Untuk pengambilan hadiah berupa vouchernya bisa menghubungi saya atas nama Putri kepada nomor yang sudah tertera di kolom komentar tersebut. Selamat ya, Kak Kufia. Baik. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Thomas atas waktu dan pengetahuannya, serta kepada seluruh peserta webinar malam hari ini yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Boleh. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita foto bersama. Buat para peserta, dipersilakan untuk on kamera. Dipersilakan untuk on kamera buat para peserta.
Sudah ini Bapak Thomas. Bagaimana kalau Ya, langsung saja? yeah, okay. I think it's enough, yeah, for everyone, yeah. So I would like to say good night for everyone. It's time for you to go to the back to their activity. Good night, everyone. Thank you. Thank God that for us, yeah, for joining or having this event, ya. Terima kasih. Ya, kemudian silakan Putri menutup, ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Thomas Krisna Sidarta SEMSI atas waktu dan pengetahuannya, serta kepada seluruh peserta webinar pada malam hari ini yang sudah bergabung dan berpartisipasi. Sampai jumpa pada acara berikutnya. Saya Putri Zakia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.